Halo, selamat pagi teman-teman. Ini hari kedua kita di Malang. Kita insya Allah hari ini mau jalan ke JLS. Nah, ini kita baru sampai Kampung Warna-Warni. Nah, Kampung Warna-Warni itu. Wah, kelihatan ya. Sebelah kiri itu Kampung Warna-Warni, yang sebelah kanan sana tuh Kampung Biru ya kalau nggak salah. Cakep sih tuh kalau pas ada kereta. Ini kita baru sampai daerah Kota Lama Malang. Kita berangkat jam 9.40. Lalu lintasnya sih udah lumayan padat sih ya. Sama dari tadi tuh saya mau ngisi bensin, cuma pom bensinnya rame banget. Nanti aja deh, coba agak ke depan lagi. Kita baru nyampe ini nih. Baru jalan juga sih. Barusan habis ngisi bensin. Jadi di kilometer sebelumnya itu 338 saya isi full tank. Dapatnya itu 36,41 liter. Berarti saya nolin lagi ya, biar ketahuan nanti habisnya berapa kalau kita ke JLS. Karena kemarin itu memang saya fullin, cuma saya kan masih keluar dulu di Surabaya, terus kita ke ini, ke Batu segala macem, masih cuma berkurang setengah tangki sih. Kalau 300-an 350 itu kan di Vitara ini setengah tangki. Makanya biar tenang kita fullin aja. Soalnya di JLS kan arah pantai gunung gitu tuh, takutnya ini gak ada pom bensinnya susah. Oh ya, ini kan kita ke arah Kepanjen, ini kita lurus aja deh. Ke kanan itu sih jalan utamanya, cuma biasanya itu macet. Ini sebelah kiri kita nih, ini nih Terminal Gadang. Ini kita yang lewat yang jalan lurus aja. Kalau lewat jalan yang sebelah itu memang jalan utama ke arah Kepanjen, terus Bendungan Lahor gitu. Tapi biasanya kalau di jam segini nih macet, lebih rame. Kita lewat sini aja. Nah, ini kan arah Turen, tapi nanti depan sana itu kita belok kanan. Estimasi itu sih, ini kan kita mau ke JLS ya. Estimasi itu sampainya itu sekitar 3 jam. Karena ini kita lewat Paga, Dodomulyo, JLS, terus Pantai Ngeliep, sampai Pantai Bajulmati gitu. Baru nanti kita balik lagi lewat Turen ke arah Kota Malang lagi. Nah, cuacanya sih lumayan cerah. Kayaknya sih hujan deh kalau cerah kayak gini nih ya. Kayaknya nanti sore hujan. Ya untungnya kita kemarin nggak jadi nyuci jupri kan. Kalau nggak, sian juga dia habis dicuci hujanan. Sekarang jam 10 pas. Tadi lumayan rame sih di dalam kota. Soalnya ini jalur yang kita lewatin ini nih, tadi nyampe Terminal Gadang itu memang jalurnya truk gede. Oh, ini juga ada pom bensin juga sih. Ini lebih bagus, lebih sepi. Apa deh? Tadi saya soalnya nyari pom bensin yang di kota itu rame banget antrinya, makanya Kabupaten Malang. Makanya nyari yang ke arah sini aja. Ini di depan ini kan ada pertigaan yang kalau ini kita lurus. Jadi jalur ini nih sebenarnya juga bisa nih ke arah Lumajang, ke arah mana Banyuwangi itu lewat kiri sini. Tuh dia kan ada Pantai Balekambang, Bajulmati. Nah, nanti kita pulangnya dari arah sini. Pulangnya dari arah Dampit sini. Ini kita, karena saya mau nyoba lewat JLS, jadi bukan tujuannya sih, tapi memang saya pengen lewat JLS-nya gitu. Jadi ini kita
Nah, saya baca-baca itu kalau JLS itu ujungnya itu di mana? Kepanjen. Dari Kepanjen katanya lebih enak, makanya kita startnya dari lewatnya Kepanjen, nanti muter lagi, nanti tembusnya sini lagi nih, baliknya ke arah lewat Turen Malang, Turen David gitu. Untuk di jalan raya ini sendiri nih, ini namanya apa ya, Desa Karangduren Pakisaji Malang. Memang jalannya tuh relatif sempit, lebih kecil lah, tapi biasanya tuh relatif lebih kosong. Karena kalau kita lewat yang jalan luar sana itu yang pabrik gula, itu truk-truk pabrik gula tuh banyak. Ini kan jalannya kan sempit gini kan, tapi biasanya lebih cepet dia. Walaupun yang sana tuh gede, tapi kan jalan utamanya. Sini ini juga bisa nih yang ke arah Blitar gitu. Nanti memang tembusnya itu bisa keluar di Kepanjen. Kita udah di kota Kepanjen. Ini jalan Panji kalau nggak salah. Kita udah di Kepanjen, terus arah selanjutnya itu Paga atau Donomulyo dulu ya, saya lupa. Jadi ini sekarang jam 10:30. Ya, Panjen ya memang deket sih dari Malang tuh. Biasanya sekitar 45 menit kalau lewat luar, kalau lewat dalam itu 30 menit. Nah, ini kita udah di jalan raya Kepanjen nih. Depan itu Stadion Kanjuruhan. Ini kantor Bupati Malang. Oh, kantor bupatinya ini malah di sini ya. Oh, kantor Bupati Malang itu malah di Kepanjen. Saya malah baru tahu. Oh, ini RSUD Kanjuruhan di sebelah kiri kita nih. Lapangannya mana ya? Nah, lapangan Kanjuruhan. Dampit Lumajang kiri, Rapiak kanan. Ini kita masih lurus. Oh, ini daerah TNI. Ada batalion Zeni Tempur. Stadion Kanjuruhan itu ke kiri, kita lurus. Boleh kan yang lurus ya? Map saya ngarahin lurus sih, kawasan militer. Boleh lah, soalnya map saya ngarahin lurus tuh. Ini kanan kiri kita ini udah sawah teman-teman. Di tadi yang habisnya apa tuh, TNI itu, kanan kiri kita tuh sawah. Enak ya, view-nya bagus gitu, sawah-sawah gitu. Kalau kita ngelihat di map ini, depan kita tuh udah perbukitan nih, udah hutan-hutan, bumi perkemahan Sumuran.
Ih, keren juga ya. Saya baru sekali ini nih, makanya lewat sini makanya takjub banget, keren gitu. Aduh, daerah perhutani. Ih, cakep. TPK Rejosari, Kabupaten Malang. Keren. Dia tuh mirip kayak ini nih yang dulu kita lewat dari Jakarta ke Jogja lewat jalur selatan, yang di dekat-dekat Bandung ya. Cuma kalau di sana kan jalannya gede. Nah, ini jalannya lebih kecil nih, lebih rapat juga hutannya. Gak mau minggir lagi. Keren sih, pohonnya gede-gede gitu. Seru sini kalau dibablasin sampai Banyuwangi. Apa kita ke Banyuwangi aja ya langsung? Ya, cuma Mas Ri saya ngomel-ngomel tuh ntar. Karena saya bilangnya nggak nginep, jadi nggak kok sore pulang gitu atau malam pulang gitu. Karena kan awalnya kan saya bilang nginep deh bablasin sama Banyuwangi gitu. Cuma jadi saya tadi nanya lagi, oh nggak deh, nanti sore balik ke arah Malang, saya bilang kayak gitu. Wonokerto Paga, Panteng Liep kanan. Apa ini? Oh, Panteng Liep ke kanan. Ini kalau dari kiri ini dari mana ya? Ke arah Panjen juga mungkin. Jalan Diponegoro kalau tadi itu ke kiri. Jalannya sih lumayan ini sih, lumayan bergejolak. Banyak kayak tambelan-tambelan gitu, makanya lumayan goyang juga nih di Jupri. Mulusnya cuma di sana tadi, ya mungkin di depan mulus lagi kali nanti. Pemandangannya gini sih, cakep ya. Cuma kalau malam, tapi ini ada lampu jalannya kok. Kalau malam nggak terlalu gelap lah, ada lampu jalan. Keren sih, asli, cakep. Ini nih view-nya nih. Dan ini nih tipikal hutan yang rapat gitu. Oh, ini lereng, view-nya bagus ya. Oh, ada warung bakso, enak juga nih. Berhenti di sini. Sebelah kanan kita nih karang, kayak batu karang gitu. Jadi habis hutan-hutan itu ternyata kita ketemu sama ini nih, rumah-rumah warga lagi nih. Ini di daerah Paga sih namanya tuh kalau saya lihat map. Nah, ini ke kiri ini Donomulyo, Panteng Liep. Kalau ke lurus itu Waduk Karangkates. Nah, ini Kecamatan Paga. Ini jalannya. Nah, ini kalau ke kiri ini ke Pantai Balai Kambang. Kita ke kanan Panteng Liep.
Ini pertigaan apa ya namanya ya, gak ada tulisannya. Kita ke kanan. Aduh, Tulung Rejo tuh lurus. Itu jalannya depan bagus lagi tuh, kayak baru dibenerin gitu. Oh, masih SMA Negeri 1 Paga sih. Ini masih daerah Paga. Ini ada, kalau Pantai Ngeliep ke kiri, kita Donomulyo Karangkates. Kita ke kiri aja berarti. Ngeliep 12 kilo. Ini daerah Ndawung, Gedung Salam. Jalannya udah bagus lagi sih. Oh, JLS-nya itu sebenarnya ujungnya itu dari yang kalau kita tadi lurus sana dari Donomulyo itu JLS-nya. Cuma kan ya kan kita nggak perlu dari ujungnya ya. Dan ini juga ketemunya di JLS, bukan di tengah sih, masih di dekat-dekat ujung. Sekarang jam 11:30. Tadi tuh ada ininya sih, hati-hati tikungan tajam gitu. Ini di daerah mana ya? Oh, di Jalan Lintas Selatan Jalan Raya Pantai Ngeliep. Jadi banyak ininya tadi, banyak himbauan hati-hati tikungan tajam, jalan rusak. Desa Sidoagung. Kalau ngeliat di map sih daerah perbukitan. Nah, di depan ini tanjakan terjal, tikungan tajam, sering terjadi kecelakaan. Bismillah. Wah, bolong. Aduh. Jalannya nekuk begini, nekuk miring begini. Emang nggak kelihatan sih, nekuk patah miring gitu, jadi emang banyak kecelakaan tuh tadi katanya situ. Sering kecelakaan, mungkin yang orang-orang lagi ngebut terus kaget gitu kali, dia jalannya tiba-tiba patah gini nih. Kalau kita lagi road trip gitu terus lewat jalanan kayak gini kan, kalau udah tahu medannya sih nggak apa-apa ngebut, cuma rata-rata kan ya kita nggak tahu medannya, kita nggak tahu kontur jalannya kayak gimana. Jadi kalau ngebut itu aduh, mending nanti kalau udah jalannya agak lurus gitu. Waduh, bis lagi. Ini bis dari pantai kali ya. Untung tadi nggak ketemu di depan situ, yang pas tadi tanjakan patah. Kusut juga tuh kalau ketemu di situ. Nah, ini arah JLS kali ya. Pantai Ngeliep lurus, kita balik Kambang kiri. Coba sih kita berhenti dulu lihat map. Saya mau ke JLS-nya doang, nggak mau ke pantainya. Bentar ya, kita lihat map dulu. Bentar, jalan. Oh, JLS-nya itu tadi teman-teman, belok kiri. Udah, kita muter dulu deh. Cari putar balik yang enak. Sini aja kali ya. Terlalu curam sih. Misi ya Pak, numpang muter saya. Nyasar. Sana tuh Pantai Ngeliep. Nah, orang kan kita maunya ke ini, ke JLS-nya. Nah, ini berarti JLS-nya nih. Berarti dari arah belakang sana JLS-nya. Kita coba ya dari belakang sana ya, ujungnya mana. Boleh deh. Karena kita mau nyari JLS, jadi kita muter-muter. Kita coba ujungnya JLS sana tuh mana.
dia teman-teman, JLS Malang Selatan. Ini tapi kita masih mau nyoba dulu dari ujungnya, ujung yang sebelah sisi sana tadi. Kita coba ya ujungnya itu di mana. Nanti kita putar lagi ke arah Balekambang. Mulu sih dibanding JLS mana yang kita ada ke Jogja itu. Emang nggak tahu ya sana mulus atau enggak, nanti kita lihat. Naik sepeda dari mana ya? Kayaknya jauh banget. Tadi saya lihat kalau di map itu ada ini, ada kayak kelok 9 gitu. Cakep juga sih. Nanti kali ya di sini kita cari tempat yang enak buat foto-foto. Depan kita tuh pantai tuh, cuma yang ke arah sini jalannya masih longsor. Ntar deh, kita muter aja di depan deh, kalau enggak belum mungkin. Oh itu sih kalau 9. Waduh, dalam banget lagi.
sih, ngeri mentok doang nih. Nah, kita pelan-pelan. Wah, jalannya lubangnya lumayan dalam banget. Itu tadi yang belakang. Nah, kita off-road kali ini ya. Untung supir nggak saya pendekin buat lewat jalan-jalan begini nih. Nah, ini kita menuju ke situ tuh. Bagus sih jalannya. Ini pantainya, kelihatan nggak tuh teman-teman? Oke, bagus banget. Walaupun longsor sih, cuma ini motornya rusak lagi nih. Tadi ngobrol sama teman ini. Wah, pelan-pelan aja lah daripada nggak bisa. Nggak jadi deh. Tinggi banget soalnya. Daripada kenapa-napa, mending kita mundur aja lah. Kalau depan tuh bagus. Oh, lewat sini. Maaf ya Jupri, jalannya begini nih. Saya ngeri pater doang di sini. Jadi nggak bisa jalan. Kalian kalau yang pakai sedan mending jangan lewat sini deh. Ya cukup sampai situ aja tuh. Itu juga udah bagus kok view-nya. Kita off-road tipis-tipis ya, Pri. Pakai bannya botak aja yang belakang.
copot lagi. Ininya doang sih. Ini dia yang copot, pelindung itunya tadi. Aman sih, lainnya nggak ada cairan-cairan yang terbuang. Bannya tipis banget lagi, yang belum sempat ganti, cuma copot itu doang. Beres, kita lanjut lagi deh. Ternyata tadi itu yang copot kayak apa, ini aja, apa sih, pelindung bawah gitu, dia kecil gitu. Ya lumayan sih, lumayan. Mana di sini panas banget kan, tapi untungnya tadi udah saya copot aja lah. Nanti kita cariin. Waduh, ini udah nggak bisa nih. Ternyata tuh banyak, jalannya tuh banyak yang longsor. Oh ini bisa sih. Oh cuma arah baliknya saya takut ini aja. Soalnya dia tuh bannya takut nggak ada grip, curam banget. Saya takut nggak dapet gripnya, malah repot nanti kita. Takut nggak dapet grip soalnya bannya kan ini kan, bannya tuh bukan AT, jadi bannya ban standar. Daripada kenapa-napa, udahlah kita balik aja, arah balik. Sebenarnya bisa sih lewat jalan lain muter gitu, cuma enggak. Berarti cukup deh, ujungnya di sini. Mungkin belum diperbaiki ya, nunggu itu kali ya, nunggu nggak musim hujan dulu, baru nanti setelah itu diperbaiki mungkin. Tapi memang view-nya keren sih. Mana ini teman-teman, jalan yang tadi bikin riwah. Bentar. Ini nih yang tadi engine guardnya kena. Nah, ini kita sini dulu. Saya nggak tahu sih tadi kenanya tuh pas di sebelah mana, tapi lumayan jadi copot gitu engine guardnya. Waduh, tinggi nih. Tadi saya kemana ya? Lupa lagi. Ini pelan-pelan aja. Takut berat mesinnya, karena ini kita gantung setengah terus. Aduh. Nah, ini nih jalanan yang makan korban. Kita foto dulu kali ya di sini ya. Bentar. Nah itu jalannya kayak gitu tuh, kena engine guardnya. Hancur banget jalannya. Itu tuh longsorannya. Udah yuk kita lanjut lagi. Aduh panas banget. Itu tadi tuh yang bikin apa, engine guardnya kena. Jadi memang yang dari tadi yang lewat itu motor-motor sama ada keren tuh. Belakang saya tuh ini pickup gitu L300 ya, mungkin dia biasa lewat sini kali ya, jadi ada masalah gitu.
Cuma kalau ya mobil tinggi juga nggak ada masalah sih. Ini karena standarnya Vitara ini kan memang dia nggak terlalu tinggi kan, jadi masih ground clearance-nya tergolong lumayan pendek juga gitu. Sama nanti ada tuh satu jalan lagi tuh yang rusak di depan sana. Wah ini ya, astagfirullahaladzim, nggak kelihatan. Nah ini nih, oh ini masih aman lah. Nggak kelihatan tadi lagi tuh, kalau ngebut bahaya banget tuh, tiba-tiba langsung kepental gini. Mungkin kalian kelihatan nggak tuh di kamera, rusak parah. Atau malah tadi kenanya di sini ya. Ini yang dalam banget tuh di depan situ sih. Kalau sana tadi tuh cuma patahannya yang agak tinggi. Iya deh, kayaknya di sini deh. Bentar, kita ambil sini aja. Bismillah. Aman, nggak seruk apa-apa. Tadi saya pengennya foto di sini, cuma ada orang tuh ngadem. Ya udah deh, kita cari tempat lain yang agak adem. Gitu. Bentar. Tapi memang kayaknya rawan longsor sih, soalnya tuh kayak yang di depan itu tuh lumayan gini banget gitu. Tuh ya kan, ngeri longsor juga sih tuh. Oh ya, ini nih ada kayak bekas pelang hati-hati rawan longsor gitu. Makanya cuma pelangnya kayaknya udah ketabrak truk atau apa. Jadi ya orang nggak terlalu notice. Bekas campur enak tuh. Kita ke arah sana aja deh, ke arah Malang. Di luar jalan yang rusak itu tadi, memang overall lainnya mulus sih. Jadi memang jalannya enak, jalannya mulus. Ini kita arah ke Balekambang, terus nanti baru balik ke arah Malang. Lumayan buat mungkin kalian kalau speeding agak lumayan gitu, maksudnya speeding tuh ya 80 lah, biar nggak terlalu bahaya. Ini jalannya mulus banget. Tapi ya itu tadi, di beberapa titik itu memang ada yang longsor. Terus tadi juga banyak peringatan hati-hati rawan longsor gitu.
Tadi kalau yang longsoran itu kita terusin ke sana itu ya bisa nyampe daerah Blitar, mana Wates ya kalau nggak salah. Nanti deh kapan-kapan kalau memang ada kesempatan kita pakai si itu aja, Jagur. Kita lewat sini lagi nih. Ini dari yang tadi terakhir saya ngisi bensin itu jarak ke sini ini 77 kilo. Bensinnya belum berkurang, masih di atas angka full. Totalnya itu sih kalau saya lihat di map itu dari kita start sampai kita balik lagi itu sekitar 140. Jadi ya masih ada 70 kilo lagi lah. Oh, ini jembatan lagi nih. Jadi kalau menurut map itu kalau kita ke Balai Kambang ini sekitar 37 menit dari sini. Itu 24 kilo. 24 kilo. Nah, kita ke arah Pantai Balai Kambang. Terus baru nanti arah ke Turen Dampit gitu. Tadi yang kita keluar dari arah Kepanjen itu di belakang situ tadi. Jadi ini kita udah ngelewatin ini lagi. Keren ya, perbukitan gini nih. Cakep. Foto-foto di sini keren sih nih. Cuma tadi kita juga udah foto di bukit-bukit sih. Di belakang sana tadi itu yang kita jalan dari arah Kepanjen. Tadi juga saya sempat ngeliat rombongan sepeda, jadi dia tuh loading dulu pakai pickup gitu kan di jembatan, loading pakai pickup, terus saya nggak tahu tuh startnya dari mana, endingnya di mana. Biasanya sih mereka udah pulang jam segini soalnya. Kalau yang di JLS daerah sini itu tuh konturnya tuh dia hutannya tuh masih lebat. Kalau yang sana tadi kan hutannya udah nggak terlalu lebat kan. Di sini nih hutannya masih lebat, terus ada beberapa area juga yang enak gitu, maksudnya adem lah, nggak gersang banget kayak di sana tadi. Karena di sana lebih dekat ke laut ya. Kalau di sini mungkin kita udah di tengah, di arah ke gunung lagi gitu. Tempat apa nih? Marinir. Oh, ada warung berhenti ya. Tempat rest area gitu. Pusat latihan pertempuran 4 Pantai Baruna. Oh, markas TNI AL. Ih, cakep ya. View-nya keren. Saya juga belum makan sih, paling nyari makan di daerah Balai Kambang aja. Oh iya, untuk yang rute tadi saya itu dari Kepanjen itu memang saya ngelihat di TikTok ya, punyanya siapa gitu. Jadi dia ada yang enakan lewat sini gitu kan. Terus saya baca tuh komen-komennya, ternyata karena memang rutenya saya tuh kan saya mau dari JLS balik laginya lewat Turen kan, walaupun bisa ke Pantai Ngeliap itu lewat Turen itu bisa berangkatnya, cuma saya mau yang dari ujung gitu. Jadi akhirnya rutenya itu tadi kalau kita dari arah tol ya, keluar tol, anggaplah kita dari Surabaya gitu, keluar tol Malang, terus nanti arahin ke Kepanjen. Dari Kepanjen itu nanti ke Paga, terus Donomulyo, baru Pantai Ngeliap. JLS Pantai Ngeliap. Nah udah, nanti tembusannya yang itu tadi tuh. Nanti kalau nggak saya tulis juga deh
rutenya kalau teman-teman ada yang mau nyobain. Cuma ini rutenya dari arah Malang ke Panjen. Nah kalau dari arah Blitar itu yang tadi jalannya kita rusak itu tadi mau saya tembusin, cuma resiko daripada kenapa-napa, nanti aja. Wah gila, belokannya patah. Jalannya kemana nih? Waduh. Oh, Pantai Kondang Merak kalau ke kanan. Nah, kita ke Balai Kambang aja. Emang kalau mau eksplor pantai tuh enaknya tuh dari pagi, ya pagi banget gitu berangkatnya tuh. Nyampe mana? Nyampe Malang tuh, atau enggak berangkat dari Malang tuh jam 5 pagi gitu. Jadi tuh waktunya tuh panjang. Bajulmati aja deh, masih tanggung, masih jam 1.13. Dari tadi yang sepanjang jalan ini nih aspalnya mulus banget teman-teman. Paling lubang tuh cuma ada satu, udah gitu doang, dua gitu. Kecepatan saya tuh rata-rata 80 tuh enak banget tuh. Dia kayak di kejauhan tuh kayak ada apa tuh, pulau kecil gitu, pulau-pulau gitu. Oh ini jembatan Tanjung Penyu yang terkenal itu, yang viral. Keren ya. Apa kita berhenti di sini aja nih? Waduh, ini ada warung kan? Nah, iya deh, sekalian kita makan aja di sini. Oh tapi ikan bakar. Alhamdulillah kita udah selesai makan siang. Tadi sih awalnya itu map saya ngarahinnya ke arah sana, cuma tadi saya tanya mas supir truk kan, dia mending kalau itu ke arah lewat Balai Kambang aja, lebih enak jalannya daripada muter lewat Turen Dampit, karena kan kita arah ke Malang kota. Jadi mending masnya lewat itu aja, katanya lewat Balai Kambang. Oh ya udah, sana sih Bajulmati kan, makanya iya sih ya, mungkin lebih muter ya, saya juga nggak terlalu paham. Makanya kita balik lagi ke arah Balai Kambang, terus langsung ke Malang. Pantai Tanjung Penyu. Ini tulisannya yang tadi nih. Karena mapnya nih di sini susah sinyal teman-teman, jadi nggak ada sinyal. Ya sebenarnya bisa sih, cuma lebih muter, lebih jauh. Mungkin selisih waktunya bisa 1,5 jam. Makanya saya lewat balik aja deh, lewat Balai Kambang. Tadi kita dari arah lurus sana, kalau ke kiri kan ke Balai Kambang. Ini kita ke kanan. Tulisannya jalur dalam perbaikan. Waduh. Jalannya sih lumayan sempit ya. Terus tadi itu juga di depannya situ tuh ada tulisannya jalan terus dalam perbaikan. Jadi mending lewat Donomulyo atau lewat yang tadi kita arah makan itu. Bismillah aja deh, semoga bisa dilewatin. Mungkin ini dilebarin kali ya jalannya. Lihat sebelah kirinya tuh hancur gitu, lagi dilebarin deh kayaknya jalannya. Dia lagi masang gutter gitu.
Ini waduh, perbaikan jalan sih itu sampai ke sana. Mending lewat yang tadi kita berangkat atau yang ke arah Turen Dampit, walaupun muter tapi jalannya bagus, nggak hancur kayak gini nih. Wah, parah banget jalannya. Bismillah. Ada mobil. Bentar. Wah. Ini kondisi jalan Balekambang bulan April 2026. Jalannya masih perbaikan, jadi lumayan parah, si tanah merah gitu. Kemudian yes. Walah, nggak kelihatan, beda tinggi, suram banget. Wah, ini juga diperbaikin juga di sini. Tapi memang ini kayaknya jalan utama sih, jadi dia dilebarin gitu. Walah, hancur jalannya. Walah, ada truk molen lagi. Mau berhenti sih dia. Ini jalannya lagi dilebarin gini, jadi kita harus gantian. Wah, di sini juga jembatannya putus. Jadi kita gantian dulu. Ini kalau malam kalian lewat sini PR juga sih. Nggak kelihatan kan. Lumayan bahaya juga kalau malam. Ini jembatan sementara nih. Aduh. Jadi untuk akses jalan menuju ke Pantai Balekambang ini memang sedang ada perbaikan pelebaran jalan. Sebelumnya tuh saya udah lihat di sosmed sih, itu postingan tahun 2004 atau 2005 gitu. Lagi ada perbaikan. Ternyata di 2026 ini juga masih ada perbaikan juga. Dan menurut saya sih kayaknya masih lumayan perlu waktu lama lagi ya untuk sampai ke perempatan Balekambang. Mungkin bisa setahun. Mungkin. Jadi untuk teman-teman yang mau ke arah Balekambang itu saran saya bisa lewat ke arah lewat Dampit Turen atau lewat Kepanjen Paga yang tadi kita lewatin pas berangkat. Untuk di beberapa titik yang setelah kita lewatin ini nih memang ada di beberapa jembatan itu ada perbaikan. Terus juga di sisi ruas kanan ataupun kiri itu ada beda ketinggian. Jadi mungkin yang sebelah kanannya di aspal, yang kirinya aspalnya masih kurang tinggi gitu. Jadi tadi pas kita berangkat itu kita dari sana tuh, dari Malang. Nah, terus kita ke kiri situ tuh. Ke kiri situ terus sampai ke Kepanjen. Ini kita jam 15.44
Ini kita udah di dekat terminal apa ya? Terminal Gadang ya? Atau Arjosari, saya lupa deh. Setelah 2 hari di Malang, akhirnya hari Minggu ini kita pulang ke arah Surabaya. Sekarang itu jam 4 dan kondisi jalanannya juga lumayan rame sih. Karena juga kan memang orang-orang arah balik ke Surabaya juga kan. Kondisi cuacanya juga sama kayak hari-hari sebelumnya. Jadi kalau sore itu memang mendung terus hujan. Nggak lama kita di tol ini, ternyata juga kita dapat hujan sih, alhamdulillah. Tapi memang hujannya lumayan deres banget. Jadi kayak jarak pandangnya pun juga nggak terlalu kelihatan gitu. Paling cuma beberapa meter ke depan aja. Mungkin di kamera kelihatannya nggak terlalu deras ya, tapi ini deras banget dan lumayan gelap. Ternyata di depan sana itu ada kecelakaan. Saya lupa sih tepatnya di kilometer berapa. Mungkin aquaplaning ya kayaknya. Jadi kayak tabrakan beruntun gitu, sekitar 4 atau 5 mobil. Lumayan parah sih. Ya semoga aja nggak ada korban jiwa lah. Biasanya kalau jarak pandangan saya itu terbatas di jalan tol, bisa hujan, ada asap atau ada kabut gitu. Nah, saya itu selalu ngambil jalur kiri. Terus juga kecepatan itu saya maksimal itu 80 lah. Dan saya selalu ngasih jarak sama kendaraan depan ya, itu minimal 10 meter. Konsumsi BBM sendiri itu di 1:11,52 km per liter. Karena kondisi jalan yang kemarin kita lewatin itu sebenarnya lumayan, ada beberapa titik yang lumayan curam ya tanjakannya. Malah saya pikir itu lebih boros di 19 atau 10 gitu. Ya ternyata standar sih, 1:11. Demikian video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.